Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis nomor 33 dalam kitab Matnul Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, beliau bersabda, qala law yu'ton nasu bidakwahum, jika semua orang dipenuhi tuntutannya, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, niscaya akan ada orang-orang yang menuntut harta dan darah satu kaum. Walakinil bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi bukti harus diajukan bagi yang menuntut. Wal yaminu 'ala man ankara, dan sumpah bagi yang mengingkari. Hadis riwayat Baihaqi. Lau yu'ton nasu bidakwahum, seandainya semua orang dipenuhi tuntutannya, ay bima yadda'una ala ghairihim, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, niscaya orang-orang yang tidak takut kepada Allah akan menuntut harta dan darah satu kaum apabila semua orang diterima tuntutannya. Maka semua orang yang tidak takut kepada Allah akan menuntut harta dan darah dari satu kaum. Oleh karena itulah Islam, agama, memberikan rambu agar tidak terjadi seperti itu. Maka mesti ada bayinah. Lakinil bayinatu 'alal mudda'i, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, hadza yakni annaha la tuqbalu da'wa illa bibayinatin. Tidak diterima semua tuntutan manusia kecuali dengan bayinah, kecuali dengan bukti. Maka kalau semua tuntutan manusia diterima, ya akan kacau, akan terjadi perselisihan besar, akan terjadi kekacauan. Semua orang yang tidak takut kepada Allah bisa menuntut harta, darah dari satu kaum. Maka Nabi sudah memberikan rambu dasar, kaidah, lakinil bayinatu 'alal mudda'i. Maka orang yang menuntut, al-mudda'i, itu mesti memberikan al-bayinah, memberikan bukti terhadap tuntutannya. Fa idza idda'a insanun ala akhar syai'an, kalau seseorang mengklaim, misalnya ini ada seorang sudah memiliki rumah di atas tanah, sudah bertahun-tahun, datang orang mengklaim bahwa tanah ini milik dia. Kalau semua orang tuntutannya diterima, maka akan kacau. Akan kacau masyarakat. Enggak akan ada ketertiban. Yang terjadi adalah kekacauan. Maka enggak bisa diterima tuntutan semua manusia kecuali dengan bukti, kecuali dengan bayinah. Apa yang bisa menjadi dalil bukti terhadap kepemilikan itu. Maka begitu pentingnya al-bayinah. Al-bayinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara.
bukti bagi orang yang al-mudda'i, yang menuntut. Kalau dia tidak ada bukti, tidak boleh diterima. Sebab kalau semua orang menuntut, diterima semua tuntutannya, tidak ada bukti, maka akan kacau negeri ini, akan kacau masyarakat. Maka Nabi sudah memberikan rambu, lakinil bayinatu 'alal mudda'i. Maka mesti ada al-bayinah. Apa itu al-bayinah? Bukti. Ma'khuzatun minal bayan. Terambil dari kata bayan. Wal bayinatu kullu ma yubayinu al-haqqa. Semua yang bisa menjelaskan terhadap hak kepemilikan. Dan juga untuk memperjelas kebenaran. Itulah al-bayinah. Maka al-bayinah itu anwa'un, itu bermacam-macam, di antaranya as-syahadah, yaitu saksi, as-syahadah. Wastashhidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minas syuhada. Wastashhidu shahidaini min rijalikum. Dua orang laki-laki, ya, menjadi saksi, syahadah. Fa illam yakuna rajulaini, kalau tidak dua saksi, farajulun wa imra'atani. Satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Maka al-bayinah itu bisa dengan saksi, bisa juga dengan yang lain, ya. Termasuk al-qara'in, yaitu indikasi-indikasi yang bisa mendukung sesuatu menjadi jelas. Al-qarinah, ya. Hal-hal yang bisa dihubungkan. Ini ada sebuah kisah, yaitu yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Fa inna Sulaiman alaihi salam marrat bihi imra'atani ma'ahuma waladun. Nabi Sulaiman suatu hari pernah melewati ada dua orang wanita. Mereka memiliki anak kecil. Wa kanat al-mar'atani qad kharajata ilal barri fa akala adh-dhi'bu waladal kubra. Tiba-tiba ada adh-dhi'bu, ada seekor serigala makan anak, salah seorang anak dari dua orang perempuan tadi. Maka terjadilah perselisihan. Fasa'alahuma Sulaiman alaihi salam fa akhbaratahu bil khabar. Yang satu mengakui, mengklaim bahwa anak itu milik dia. Yang satu lagi mengklaim bahwa anak itu milik dia. Dulu kan belum ada sekarang yang namanya DNA. DNA itu artinya untuk mengetahui kepemilikan gen. Kan sama tuh ibu sama anak. Bagaimana? Maka Nabi Sulaiman fada'a bisikin. Nabi Sulaiman mengambil pisau. Waqala, dia berkata, sa'asuku alwalada nisfaini. Aku akan belah anak kecil ini menjadi dua bagian. Bagi, karena pada berebut. Yang satu ngaku punyanya, yang satu punya dia. Maka Nabi Sulaiman mengambil pisau, dia mengatakan sa'asuku alwalada nisfaini. Aku akan belah anak kecil ini dua bagian. Fa'ammal kabiratu fawafaqat. Nah, seorang perempuan yang sudah agak tua itu dia setuju.
Wa ammas saghiratu faqalat al-waladu waladaha ya Nabi Allah. Rupanya yang si ibu tadi yang agak mudaan, kata dia kepada Nabi Musa, kepada Nabi Sulaiman, anak ini milik dia. Sambil tentu saja menangis, sedih, ya, karena meninggalkan anak. Faqada bihi lis-saghirah. Maka akhirnya Nabi Sulaiman bertindak, mengambil hukum, ya. Akhirnya anak ini diserahkan kepada ibu yang menangis. Ini termasuk qarinah namanya, ya, qarinah, sebagai bentuk bainah, karena ada klaim terhadap anak itu, siapa yang menjadi pemilik sebenarnya. Maka seorang qadhi, yang memberikan keputusan hukum itu, dia harus cerdas. Ya, dia harus cerdas. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi kalau orang mengklaim, menuntut terhadap sesuatu, tidak boleh diterima begitu saja. Kalau semua manusia diterima tuntutannya, maka akan kacau hidup ini. Akan terus terjadi kekacauan. Orang bisa mengklaim ini milik saya, ini milik saya. Akan kacau. Maka sudah diberikan pondasi dalam agama, al-bayyinatu 'alal mudda'i, al-bayyinah, bukti terhadap al-mudda'i, orang yang menuntut, orang yang mengklaim. Sebaliknya, wal yaminu 'ala man ankara, aiman ankara da'wa khasamihi idza lam yakun li khasmihi bayyinatun fa idza halafa bari'a. Kalau orang yang mengklaim tidak ada bayinah, tidak ada bukti, ya, maka al-mudda'a alaihi, yang dituntut, orang yang dituntut, maka cukup kata Nabi halafa, dia bersumpah. Dia bersumpah atas nama Allah. Tentu saja dia harus bersumpah dengan benar. Kalau dia bersumpah bohong, al-yamin al-kadzib, maka besar dosanya nanti di hari kiamat itu. Maka kalau dia sudah bersumpah bari'ah, ya, maka dia sudah terlepas. Artinya kepemilikan itu milik orang itu. Apabila al-mudda'i, orang yang menuntut, tidak punya bukti. Tidak, hanya ngomong saja, tidak ada bukti, tidak ada bayinah. Tapi kalau al-mudda'i sudah punya al-bayinah, apalagi al-bayinah itu otentik, ya, kuat, maka al-mudda'a alaihi, walaupun dia bersumpah, maka tetap saja yang dimenangkan adalah siapa? Al-mudda'i, karena dia memiliki bayinah, memiliki bukti. Tapi kalau al-mudda'i, dia mengklaim, dia menuntut, tidak ada bayinah, tidak ada saksi, dan lain sebagainya yang menguatkan terhadap klaim dakwaan dia, maka al-mudda'a alaihi, orang yang dituntut, orang yang didakwa, cukup dengan al-yamin, yaitu sumpah. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti untuk orang yang menuntut, yang mendakwa, wal yaminu, dan sumpah bagi orang yang mengingkari.
Al-mudda'i mengklaim mendakwa tidak ada bayinah, maka al-mudda'a alaihi, orang yang dituntut, orang yang didakwa, maka dia bersumpah. Maka yang dimenangkan siapa? Al-mudda'a alaihi. Yang dimenangkan adalah al-mudda'a alaihi. Karena al-mudda'i, orang yang mengklaim, orang yang mendakwa tidak punya bukti. Wal hadisu ma'a ijazihi yubayinu waqi al-adalah wal insaf fil Islam. Hadis ini dengan ringkasnya, meskipun ringkas, singkat tapi padat, ya, menjelaskan apa? Keadilan, kebenaran di dalam Islam. Tidak boleh orang mengklaim, apalagi menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram. Disinilah ujian sebagai qadhi, ya, ujian sebagai hakim untuk memutuskan perkara bila terjadi sebuah perselisihan. Maka lambangnya adalah lambang apa? Lambang timbangan, agar adil. Kalau dia tidak adil, neraka. Tapi kalau dia adil, surga. Itulah seorang qadhi, seorang hakim di dalam memberikan keputusan terhadap sebuah persengketaan atau perselisihan. Jamaah rahimakumullah. Wa inna kulla da'wa laysa 'alaiha bayinatun fahiya marfudatun. Setiap klaim, setiap dakwah, setiap tuntutan yang tidak memiliki bayinah, yang tidak memiliki bukti, fahiya marfudah, maka ditolak, tidak diterima. Maka disinilah pentingnya kejujuran seseorang. Kalau dia bersumpah bohong, al-yamin al-kadzib, maka balasannya adalah neraka. Termasuk juga kalau syahadah, namanya syahadatuz zur, menghadirkan saksi palsu untuk memenangkan sebuah perkara, maka balasannya adalah neraka. Masya Allah. Maka disinilah Islam menghormati, menghargai, menyelamatkan harta dan darah. Nggak boleh mengambil harta sewenang-wenang. Termasuk nggak boleh menumpahkan darah tanpa ada hak, tanpa ada kebenaran. Hadzal hadisu aslun azimun fil qada. Hadis ini menjadi pondasi yang besar di dalam al-qada, ya. Al-qada, di dalam menetapkan hukum. Wa huwa qa'idatun azimatun fil qada'i yantafi'u biha al-qadi. Maka al-qadi, seorang hakim, bisa mengambil manfaat. Wa yantafi'u biha al-muslih. Ya, al-muslih. Jadi orang al-muslih itu yang mendamaikan, ya, antara dua pihak yang saling bersengketa. Yantafi'u biha al-qadi wa yantafi'u biha al-muslih baina itsnaini, yang mendamaikan antara dua orang yang berselisih, antara dua orang yang bersengketa. Maka kalau tidak dijalankan seperti ini akan kacau. Akan sulit untuk qadhi untuk menetapkan sebuah hukum ketetapan. Fafihi annahu la yuqbalu qawlu insanin fima yadda'ihi bimujarradi da'wahu. Maka di dalam hal ini tidak diterima klaim seseorang itu dengan apa yang ia klaim, bimujarradi da'wahu, hanya sekedar tuntutan saja, hanya sekedar dakwaan saja, hanya sekedar klaimnya saja. Bal yahtaju ila bayinatin, mesti membutuhkan, diperlukan namanya bayina.
Inna syariah al-islamiyah harisatun ala hibzi amwalin nas wa dimaihim. Syariat Islam itu sangat-sangat menjaga harta manusia dan darah manusia. Inna dima'akum, inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum haramun alaikum. Harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian itu dimuliakan, dijaga. Maka enggak boleh orang mengambil hak orang lain. Enggak boleh membunuh orang lain tanpa hak. Enggak boleh orang fitnah. Enggak boleh orang caci maki. Ya. Dakwah sekalipun itu mesti dengan santun. Enggak boleh caci maki. Lau yu'ton nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Seandainya semua manusia diterima klaim dakwaannya, tuntutannya, maka semua orang yang tidak takut kepada Allah akan menuntut harta dan darah orang-orang. Masa jamaah rahimakumullah. Innal mudda'i idza qama bi bayyinatin ala da'wahu hukima lahu bima idda'ahu. Orang yang mengklaim al-mudda'i, jadi ada al-mudda'i, ada al-mudda'a alaihi. Itu bedanya. Kalau al-mudda'i orang yang mengklaim, yang mendakwa, yang menuntut. Al-mudda'a alaihi orang yang dituntut. Orang yang didakwa, orang yang diklaim. Al-mudda'i apabila dia dalam klaim, dalam dakwaannya sudah bisa menghadirkan bayinah, bukti yang kuat, bukti yang otentik, ya, hukima lahu bima iddahu, maka ditetapkanlah untuk dia itu klaimnya itu. Karena melihat apa? Bukti, fakta akan adanya bayinah. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi, lakinil bayinatu alal mudda'i. Lakinil bayinatu alal mudda'i. Al bayinah itu untuk al mudda'i, orang yang mengklaim, orang yang mendakwa, orang yang menuntut. Wal bayinatu kullu ma yubayinu bihi al-haq wa laysat khassah bisyahidaini aw syahid bal kullu ma abana al-haq fa huwa bainatun. Jadi bainah ini enggak mesti hanya saksi, satu orang saksi, dua orang saksi, enggak. Semua yang bisa menjelaskan terhadap kebenaran, terhadap kepemilikan itu adalah bayinah. Itu adalah bukti. Jadi tidak hanya berdasarkan pada saksi. Ya. Kullu ma abana al-haqqa fa huwa bayinah. Semua yang bisa menjelaskan kepemilikan kebenaran, ya, itu adalah bayinah. Maka diperlukanlah kita kalau hutang piutang mesti ada bayinah, catatan. Ini terkadang di kita ini kalau hutang piutang tidak ada bayinah. Mesti si A misalnya meminjam dengan si B, ya, maka tulislah bayinah itu. Agar nanti di kemudian hari itu bisa menjadi bukti. Dan juga bagi orang yang berhutang, dia tidak lupa terhadap apa? Terhadap hutang. Sebab nggak boleh bermain-main dengan hutang. Nah, itu termasuk mesti ditulis itu. Ya, apabila kita melakukan akad hutang piutang, mesti dicatat. Bahkan lebih kuat lagi ada apa? Ada saksi.
Sebab kalau tidak seperti itu, ya khawatir nanti dia meninggal, kemudian ahli warisnya tidak tahu. Itu juga untuk menyelamatkan dia daripada tanggung jawab hutang atau tanggung jawab nanti waktu dikubur terhadap hutang itu. Jadi kalau orang al-mudda'i dengan al-bainah, maka al-yaminu ala man ankara, ay man ankara da'wa al-mudda'i, ya, orang yang mengingkari terhadap tuntutan klaim al-mudda'i, al-mudda'a alaihi. Kalau dia mengklaim, mendakwa tapi tidak bisa menghadirkan bainah, cukup kata Nabi dengan apa? Dengan al-yamin, dengan sumpah. Dengan sumpah. Dengan sumpah. Dengan mengatasnamakan Allah, demi Allah. Tapi kalau orang bersumpah bermain-main demi untuk mendapatkan kepemilikan, maka balasannya neraka. Bermain-main dengan sumpah atau menghadirkan kesaksian tapi syahadatuz zur. Syahadatuz zur yaitu kesaksian palsu. Ini termasuk akhlak ar-radiyah, ya. Bahkan orang yang mengambil tanah orang secara zalim, satu jengkal itu diancam man gosoba qaida shibrin min ardin tuwiqahu bisab'i aradina yaumal qiyamah. Siapa orang yang menggosok, mengambil tanah orang lain, dia mengambil hak orang lain walaupun hanya sejengkal. Malam-malam nggak ada orang nih, pindahin apa? Pindahin patok. Sejengkal doang. Man gosoba qaida shibrin min ardin tuwiqahu min sab'i aradina yaumal qiyamah. Siapa yang menggosok, mengambil tanah orang lain tanpa hak walaupun qaida shibrin, walaupun hanya nanti di hari kiamat akan dihimpit, akan dililit, akan ditindih 7 lapis bumi di hari kiamat. Rizki yang barokah itu rizki yang bisa mengantarkan ke jalan ridhonya Allah. Rizki yang barokah itu rizki yang bisa mengantarkan ke surganya Allah. Anak kita kasih rizki yang halal, maka anak kita jadi anak soleh. Ya, bagaimana anak mau itu soleh, maaf, tapi orang tuanya maaf dengan cara uang haram. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kita yang halal. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, inna hadzal hadis yubayinu anna mujarradad du'a al-haq alal khasmi la yakfi idza lam takun hadid da'wa mas'ubatun bi bayyinatin tubayinu sihhata hadhihi da'wa. Maka setiap orang yang mengklaim, yang menuntut tidak boleh diterima kecuali dengan bayinah, kecuali dengan bukti. Lakinil bayinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Mudah-mudahan Allah berkahi harta, Allah berkahi rezeki kita, ya, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.